warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuruddin waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat agar bisa berkumpul di acara pada hari ini. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang pada saat hari ini. Alangkah baiknya mari kita membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Utina Nabita Rabbania. Waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Utina Nabita Rabbani yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Acara selanjutnya yaitu presentasi pengalaman magang yang akan dibawakan oleh Utina Afisah Humaira Aurelia. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afisah Humaira Aurelia. Saya dari kelas 10 IPS 2. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan pengalaman magang saya kemarin selama liburan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan beberapa profil terkait perusahaan yang kemarin tempat saya magang. Nama perusahaannya adalah BPRS Amanah Ummah. Kemudian alamatnya ada di Jalan Raya Lewiliang nomor 9, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16640. Kemudian terkait bidangnya, bank ini di bidang bank syariah, perbankan syariah. Kemudian sejarah perusahaannya secara singkat, Bapak Kiai Haji Sholah Iskandar ini adalah seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan ulama cendekia yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Badan Kerjasama Pondok Pesantren yang merasa prihatin mencermati ketertinggalan ekonomi di kalangan masyarakat Muslim lapisan bawah. Kemudian beliau memikirkan bahwa umat Islam ini mulai memikirkan untuk memiliki lembaga keuangan sebagai media memberdayakan kehidupan ekonomi umat secara syariah di tengah-tengah banyaknya praktek ekonomi secara kapitalistik dan banyaknya ribawi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa kegiatan saat saya magang kemarin dari tanggal 2 Januari sampai 6 Januari 2023. Hari pertama saya ditempatkan di account officer atau pembiayaan. Beberapa kegiatan saya di sana adalah menuliskan data masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan pada proses awal. Setelah saya menuliskan beberapa data ini seperti data-data dari KTP, kemudian dicek melalui komputer. Di situ akan muncul beberapa data-data riwayat terkait pinjaman sebelumnya di bank-bank beberapa sebelum melakukan pembiayaan di Bank Amanah Ummah ini.
Kemudian saya juga menghitung dan menulis data yang ada, mencari berkas-berkas yang diperlukan oleh beberapa karyawan di sana. Selanjutnya, hari kedua saya ditugaskan pada bagian pegadaian. Di sini kegiatan saya mempersiapkan berkas-berkas masyarakat yang ingin melakukan pegadaian pada perhiasannya, seperti menandatanganinya, kemudian mempersiapkan berkas-berkas, memperangkonya, dan meminta tanda tangan kepada pihak yang berkaitan dengan bagian pegadaian. Selanjutnya, di hari ketiga, saya ditempatkan di founding officer. Di sana tugas-tugas saya seperti merapikan uang-uang sesuai nominal masing-masing. Kemudian saya juga diberi pembelajaran bagaimana caranya melabeli uang, kemudian meminta tanda tangan, menggunting kertas fotokopian. Selanjutnya, di hari keempat, saya masih ditempatkan di divisi yang sama dan kurang lebih kegiatannya masih sama seperti yang kemarin, merapikan uang-uang, kemudian melabeli uang, terus meminta tanda tangan, menghitung uang melalui mesin uang, dan mengunjungi langsung para nasabah-nasabah di pasar untuk mengambil beberapa tabungan para penabung yang ingin menabung di Bank Amanah Huma ini. Selanjutnya, di hari kelima atau hari terakhir ini seperti sebelumnya, karena dari hari ketiga sampai hari kelima saya ditempatkan di divisi yang sama dan kurang lebih kegiatannya juga sama. Dan di hari kelima ini saya mendapat kunjungan dari beberapa perwakilan Al-Kafi, seperti ada di sini ada Bu Hani, Bu Emma, Bu Husnul, dan Bu Putri. Kemudian beberapa keterampilan yang dibutuhkan dalam perbankan ini ada hard skill dan soft skillnya. Di hard skill ini kita perlu kemampuan dalam komputer, digital marketing, dan analisis data dengan baik. Kemudian soft skillnya ada etika kerja, manajemen waktu, dan kerja tim. Selanjutnya, beberapa hal positif yang dapat kita ambil dalam kegiatan magang kemarin. Yang pertama ada bersikap sopan santun terhadap sesama, menerapkan sapa, salam, sopan santun, dan senyum, melatih ketelitian dan ketekunan karena saat kita kerja pasti harus teliti dalam melakukan sesuatu karena kita bisa menyebabkan sesuatu kesalahan yang fatal dalam pekerjaan tersebut. Kemudian datang tepat waktu sesuai kerja jam yang telah ditentukan, berdoa bersama agar diberi keberkahan dan kemudahan karena di sana ada budaya sebelum melakukan pekerjaannya dari pukul 8.15 kami berdoa bersama-sama di bagian bawah, kemudian setelah pukul 8.30 kami memulai aktivitasnya masing-masing. Jurusan yang bisa bekerja di sini. Di bank sebenarnya tidak ada pengkhususan untuk lulus dari suatu jurusan seperti harus jurusan perbankan atau keuangan. Namun bisa dari jurusan lain seperti jurusan hukum, jurusan ilmu komunikasi, akuntansi, psikolog, bisnis manajemen, dan teknik informatika. Kemudian beberapa hal yang ingin saya terapkan di Al-Kafi ini, saya ingin lebih mendapat ilmu yang lebih luas tentang sistem-sistem ekonomi syariah dan di sini saya juga ingin memperluas ilmu dengan ekonomi syariah. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pengkaji kedua yaitu Utina Rania Azahra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Azahra dari 10 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil magang saya di Rumah Sakit Kanker Darmais. Kedepannya saya akan menjelaskan bagaimana agenda-agenda yang saya lakukan di sana dan beberapa pengetahuan tentang pengobatan kanker dengan radiasi. Di
Di sini saya magang di Rumah Sakit Kanker Darmais dari 2 sampai 6 Januari 2023 bersama rekan saya Hilma Anissa dan Kamila Rahmalina. Profil perusahaan bisa dilihat di layar. Dan Rumah Sakit Kanker Darmais ini adalah rumah sakit khusus kanker yang dimana seluruh pasien kanker Indonesia yang ingin melaksanakan pengobatan lebih lanjut dirujukan ke Rumah Sakit Kanker Darmais. Sejarahnya, kehadiran Rumah Sakit Kanker Darmais diawali dengan adanya cita-cita mendirikan layanan kanker terpadu di Indonesia oleh para pakar penyakit kanker. Kesempatan tersebut terbuka pada tahun 1988 ketika Ketua Yayasan Darmais, Bapak Soeharto, meminta Prof. Ari Haryanto untuk memikirkan model rumah sakit kanker yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan ketika tahun 1991, Rumah Sakit Kanker Darmais ini mulai dibangun dan selesai pada 5 Juli 1993 dan langsung diresmikan oleh Bapak Soeharto pada 30 Oktober 1993. Agenda yang saya lakukan pertama adalah briefing pagi bersama mentor kami yaitu Pak Haris dan langsung ditempatkan di bagian administrasi, di mana Rumah Sakit Kanker Darmais ini memang mempunyai aplikasi resminya. Jadi ketika bekerja kita hanya memasukkan nomor MR. Nomor MR itu adalah nomor rekam medis pasien yang setiap pasien itu berbeda-beda. Jadi ketika kita memasukkan data pasien sudah keluar di sana. Selanjutnya adalah pengenalan profesi fisikawan medis dan dokter. Untuk fisikawan medis kami diajarkan oleh Kak Nurliana yang menjelaskan bagaimana fisikawan medis itu bekerja di instalasi radioterapi. Beliau juga menjelaskan, bisa dilihat di situ nanti ada gambar hasil skanan pasien yang dimana fisikawan medis ini harus menentukan titik-titiknya. Nah, lalu ketika sudah menemukan titik-titiknya, nanti akan dipindahkan langsung ke dokter untuk digambar. Bisa dilihat di sini juga kami dijelaskan beberapa bagian kankernya dan juga beberapa bagian yang tidak boleh terkena radiasi. Seperti itu. Selanjutnya adalah pengenalan profesi radioterapis bagian CT simulator. Ketika tadi fisikawan medis dan dokter itu tadi mengotak-ngatik gambarnya itu dari CT scan ini. Jadi itu tuh dikendalikan oleh komputer, di mana kita juga harus memasukkan identitas pasien seperti nomor MR. Dan karena emang profesi radioterapis ini membutuhkan pengetahuan lebih luas tentang anatomi tubuh manusia dan kami belum menguasai itu, jadi ketika ada option untuk memasukkan kanker pasien, kita diberitahu oleh mentor kami. Dan ini adalah pengenalan proses pembuatan alat fiksasi berupa masker yang nanti masker ini akan dikirim ke tempat penyinaran. Nah, masker ini kan tadinya keras ya. Nanti di sini ada prosesnya yaitu dicelupkan di air panas supaya dia lembek dan langsung dicetak ke pasiennya. Nah, nanti seorang radioterapisnya harus menentukan titik-titiknya supaya itu bisa dibaca di skanannya. Lalu ada pengenalan profesi radioterapis bagian penyinaran radiasi. Profesi radioterapis ini bukan hanya bekerja di CT simulator, tapi juga bisa bekerja di profesi radioterapis. Jadi radioterapis ini yang mengendalikan alat radiasi tersebut, seperti di gambar ini. Nah, kami juga diberi ada pemberian materi oleh mentor kami yaitu Pak Haris tentang peran radioterapis dalam unit radioterapi dan pembahasan mengenai ilmu radioterapi. Radioterapi itu adalah pengobatan kanker dengan radiasi dengan energi pengion dan non-pengion seperti kobalt 60, hipertermium, dan sinar X. Nah, untuk porsi pengobatan radioterapi ini untuk negara berkembang termasuk Indonesia mendapatkan 60-70% dari keseluruhan pengobatan kanker. Belum. Nah, tujuan untuk radioterapi ini ada dua, yaitu kuratif dan paliatif. Untuk kuratif, pasien sendiri ini mempunyai kemungkinan hidup. Jadi mempunyai harapan hidup yang tinggi. Biasanya kankernya masih stadium awal-awal, jadi diberikan dosis yang tinggi.
Nah, untuk paliatif ini pasien tidak mempunyai harapan hidup dalam periode tertentu. Biasanya dosisnya ini 2/3 dari tujuan yang kuratif itu. Dan penyinarannya itu dilakukan sesingkat mungkin, seperti 10 kali penyinaran. Dan kami juga ada interview dengan Bapak mentor kami sekaligus koordinator diklat di radioterapi Rumah Sakit Kanker Darmais dan koordinator radioterapis. Jadi Pak Haris ini bekerja sejak 1997. Dan memang Pak Haris ini sudah melihat proses bagaimana perkembangan Rumah Sakit Kanker Darmais ini. Seperti dulu tuh alat khusus untuk penyinaran pasien hanya 2 alat, sekarang udah 4 ditambah, sekarang ada pembangunan di Rumah Sakit Kanker Darmais yang akan menambahkan 2 alat lagi. Jadi ada 6 alat penyinaran. Dan soal pekerjaan itu pasti mempunyai resikonya tersendiri, seperti selama bekerja di instalasi radioterapi ini, Pak Haris selalu berhati-hati karena mereka memang kerjanya dengan radiasi yang sifatnya tidak terlihat dan harus berhati-hati menangani pasien yang mempunyai penyakit yang mudah fraktur. Mudah fraktur itu adalah mudah patah. Seperti kanker tulang, dia mudah patah. Jadi seorang radioterapis ini harus selalu berhati-hati dan memperhatikan psikologis pasien ketika divonis penyakit kanker. Nah, setelah itu kita membuat laporan magang. Keterampilan yang dibutuhkan untuk dokter itu harus mampu mengidentifikasi letak kanker dan menentukan dosis radiasi. Untuk fisikawan medis mampu membuat planning untuk penyinaran pasien dan menghitung dosis radiasi. Jadi nanti dokter memberikan dokumen-dokumennya ke fisikawan medis. Fisikawan medis itu harus menentukan letak mana saja yang harus diberi radiasi. Jadi dokter dan fisikawan medis ini berhubungan erat. Ketika ada salah satu yang beda, itu harus segera dikomunikasikan karena itu berpengaruh kepada pasien. Lalu radioterapis harus mampu mengidentifikasi bagian apa saja yang harus terkena sinar radiasi, mengirim hasil CT scan ke TPS yaitu Treatment Planning System yang ada di fisikawan medis dan membantu proses penyinaran radiasi pada pasien. Untuk administrasi mampu menginput data pasien, membuat perjanjian antara pasien dan dokter. Hal positif atau budaya yang didapatkan adalah bersikap sopan santun, memahami perasaan dan keadaan pasien, berusaha memudahkan pekerjaan orang lain, selalu memberikan hasil terbaik, membudayakan ucapan terima kasih, minta maaf dan tolong, dan bertegur sapa antar sesama dengan orang lain. Jurusan yang diterima di instalasi radioterapi untuk dokter harus spesialis onkologi radiasi. Ketika sudah menyelesaikan pendidikan dokter umum harus melanjutkan ke spesialis. Untuk fisikawan medis adalah S1 atau S2 fisika medis, di mana ketika nanti masuk teknik fisika ada penjurusan lagi di semester 5 atau 6 dan mengambil fisika medis. Dan untuk bekerja di instalasi radioterapi ini, fisikawan medis harus melakukan pelatihan lagi karena harus menguasai ilmu radiasi ini. Untuk radioterapis itu D4 radioterapi. Untuk administrasi tidak ada jurusan yang khusus gitu, minimal lulusan SMA. Hal yang ingin diterapkan saat di lingkungan sekolah adalah budaya sopan santun yang kerap dihiraukan perlu untuk diterapkan di lingkungan sekolah karena hal itu dapat menjadi sarana untuk tetap menghargai orang lain. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kalian mengenai pengobatan kanker dan menambah informasi mengenai profesi-profesi yang ada di instalasi radioterapi. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih kepada Utina Rani yang sudah mempresentasikan pengalaman magangnya. Selanjutnya yaitu pengkaji ketiga yaitu Utina Nikma Aspa. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini Akafi ngadain proyek nih buat kelas 10 yang berhasil memotong banyak liburan para pesertanya kan. Itu internship program. Nah, karena itu saya di sini mau bagiin pengalaman saya selama mengikuti internship program dari tanggal 2 sampai 7 Januari 2023 di PT Hamada Logistik. PT Hamada Logistik bergerak di bidang jasa ekspedisi dan juga logistik. Alamatnya tuh di Jalan Kaf Arafat nomor 150 RT RW 0312 Kecamatan Tapos, Kelurahan Cilangkap, Kota Depok 1648. Secara singkat, sejarah perusahaan, PT Hamada Logistik didirikan pada 24 Juli 2012 oleh Bapak Hafizah Juli selaku pemegang saham terbesar sekaligus direksi PT Hamada Logistik. Di sini saya akan membagikan kegiatan apa saja yang saya lakukan selama magang di sana selama 6 hari. Saya ditempatkan di bidang operasional dan juga akuntansi. Yang pertama, saya masih dibimbing oleh pembimbing saya yang bernama Bapak Oki. Saya di sini masih dibimbing untuk melakukan banyak hal dan juga dibimbing bersama teman yang saya temui di tempat saya magang. Saya masih sedikit di sini karena saya masih dikenalkan lingkungan pekerjaan di sana. Saya berhasil membuat salinan digital dokumen invoice, menginput invoice ke buku, menggandakan dokumen invoice, membuat salinan digital dokumen, menginput serah terima lampiran invoice ke buku, membuat salinan digital dokumen, menginput dokumen payment voucher, rekap surat jalan di Sinarmas distribusi Nusantara via Excel. Di hari kedua, saya mulai dimasukkan ke bidang akuntansi. Di sana saya mengarsipkan dokumen, mengupload surat delivery note, memastikan jumlah uang, menginput data keluar masuk keuangan, menginput surat serah terima, laporan invoice ke buku, mengarsipkan rekap gaji driver, merekap RPB gudang ada, mengarsipkan invoice dan membuat dokumen tanda terima invoice. Hari ketiga, saya sudah lebih mahir daripada sebelumnya, sehingga saya tidak lagi dibimbing oleh pembimbing saya. Saya sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatannya sendiri dengan membuat salinan digital, surat jalan customer SVTJP, menggandakan dokumen invoice, merekap status kendaraan, membuat dokumen tanda terima invoice, mengeprint dokumen tanda terima invoice, memastikan jumlah uang, dan menginput rekap RPB Desember. Di hari keempat, sama tidak jauh berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Saya memastikan jumlah uang, menginput delivery note, membuat salinan digital di SVTJP, menggandakan dokumen, merekap delivery note, menginput surat serah terima lampiran invoice. Hari kelima, di sini saya menemukan hal baru, yaitu saya berhasil membuat dokumen surat jalan customer DSV Fuso, sedangkan kegiatan lainnya di hari ini masih sama dengan hari-hari sebelumnya. Di hari terakhir saya di sana, saya diajarkan menginput data akurat, dan saya berhasil menginput data akurat selama setahun kemarin yang 2022. Keterampilan dibutuhkan kalau ingin bekerja di bidang ini kalau di hard skill tidak jauh berbeda, masih termasuk umum, mampu menginput data ke Google Drive, mampu menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, mampu membuat salinan digital dan menggunakan dokumen, mampu menginput data ke buku, mampu membuat surat jalan dan juga surat serah terima. Sedangkan untuk soft skill-nya, kita harus cekatan, peduli sesama, mau membantu, jujur, disiplin, berani menyampaikan pendapat, menghargai waktu, bekerja sama, dan juga di sana saya diajar di sana ada sebuah proyek yang di mana setiap hari Jumat itu di sana ada makan-makan bersama. Setiap yang lelaki pada balik dari salat Jumat, mereka akan makan-makan bersama. Terus hal positif yang didapatkan tuh saya melihat kedisiplinan kerja di sana, kejujuran, budaya 5S, tekun dan giat. Untuk jurusan di bidang ini sebenarnya umum. Saya mendapatkan informasi ini dari partner magang saya yang saya temui di tempat magang. Beliau ini kebetulan anak SMK. Jadi yang saya sebutkan ini jurusan SMK.
Sebenarnya banyak, cuman yang saya masukkan hanya 2. Yang pertama ada teknik komputer jaringan. Teknik komputer jaringan itu ilmu berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkait kemampuan algoritma dan pemrograman komputer, perakitan komputer, perakitan jaringan komputer, dan pengoperasian perangkat lunak dan internet. Yang kedua, jurusan akuntansi. Akuntansi itu jurusan akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengkelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Hal yang ingin saya lakukan dan tekuni di sekolah, saya akan menekuni pembelajaran yang berkaitan dengan bidang yang saya lakukan di magang, yaitu bidang TIK, dan saya akan menerapkan budaya 5S di lingkungan Al-Kahfi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Utina Nimasfa yang sudah mempresentasikan pengalaman magangnya. Mari kita lanjutkan ke pengkaji keempat, yaitu Utina Galufatana Ali. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Fatana Ali dari kelas 10 MIPA 3. Berdirinya saya di sini, saya ingin mempresentasikan pengalaman magang saya di pemerintahan Kota Bekasi yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari hingga 6 Januari 2023. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan profil pemerintahan Kota Bekasi dan sejarah singkatnya. Nama institusinya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Alamatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1. Kantor ini bergerak di bidang pelayanan masyarakat. Sejarah singkat kantor pemerintahan Kota Bekasi itu pada tahun 1949 ditandai aksi untuk unjuk rasa sekitar 40.000 rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950 di alun-alun Bekasi. Hadir pada acara tersebut Bapak Mukmin sebagai Resuden Militer Daerah 5. Inti dari unjuk rasa tersebut adalah penyampaian pernyataan sikap sebagai berikut. Rakyat Bekasi mengajukan usul kepada pemerintahan pusat agar Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Rakyat Bekasi tetap berdiri di belakang pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dan terbentuklah Kabupaten Bekasi dengan wilayah terdiri dari 4 kewedanan, 13 kecamatan termasuk Kecamatan Cibarusa dan 95 desa. Angka-angka itu secara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan moto Swantara Wibawa Mukti. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan apa saja yang saya lakukan di kantor ini. Hari pertama saya bertemu dengan siswi lain dari siswi sekolah lain yang juga sedang melakukan kegiatan praktek kerja lapang. Di sini saya ditugaskan untuk memfotokopi dan merapikan berkas-berkas sesuai tanggal dikeluarkannya. Di hari kedua, saya dan teman saya dipindahkan ke ruang arsip untuk memisahkan dokumen-dokumen lain dengan dokumen pertanahan. Setelah itu, saya ditugaskan kembali untuk mencatat data-data dokumen pertanahan, data-data uang ganti rugi ke buku catatan yang akan diberikan ke bidang pertanahan. Di hari ketiga, saya mendistribusi surat masuk di ruang arsip dan memasukkan data dokumen ke komputer. Lalu di hari keempat, saya menginput data pembayaran uang ganti rugi ke komputer menggunakan Microsoft Excel dan merevisi kembali penulisan di komputer. Dan di hari terakhir saya melakukan kegiatan magang, saya ditugaskan untuk merapikan dan mengurutkan surat-surat masuk dan surat keluar sesuai tanggal dan tahun.
dan mengedit beberapa dokumen. Keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di sini itu yang pertama hard skill-nya untuk kecepatan mengetik, menganalisis data dan menulis. Untuk soft skill-nya mengatur organisasi, mengatur waktu, mengolah data dan mengambil keputusan. Hal positif yang saya dapat di kantor tersebut itu yang pertama belajar berinteraksi dalam dunia kerja, mengenal lingkungan kerja dan bekerja sama dengan orang lain. Jurusan yang bisa bekerja di bidang ini itu bisa dari jurusan akuntansi, data science dan administ perkantoran. Hal yang ingin saya lakukan di sekolah dan ingin saya tekuni setelah mengikuti internship program ini, saya akan terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti saling membantu, bekerja sama, saling menghargai, berinteraksi dengan orang-orang baru dan masih banyak hal lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Terima kasih kepada Utina Galuf Atanali yang sudah mempresentasikan pengalaman magangnya. Mari kita lanjutkan ke pengkaji ke-5 yaitu Utina Carida dari kelas MIPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Carida Wetrobdi dari kelas 10 MIPA 4 akan mempresentasikan laporan hasil magang saya di BPBD. Di BPBD saya magang bersama Fahira Syahrina, Hanida Syahidah, Jihan Putri, dan Nasya Aliyah. Profil perusahaan. Nama perusahaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau biasa disebut BPBD yang bergerak di bidang evakuasi atau pertolongan. Alamat BPBD bertempat di Jalan Tegar Beriman, nomor 1, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejarah BPBD. Mulai tanggal 11 Januari 2011, BPBD mulai beroperasi berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2010 Kabupaten Bogor tentang BPBD Kabupaten Bogor yang ditandai dengan pelantikan jabatan BPBD Kabupaten Bogor. Badan ini langsung dipimpin oleh Sekretaris Daerah BPBD sebagai Ketua Pelaksana. Pada tahun 2015, BPBD Kabupaten Bogor mengalami perubahan nomenklatur berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2015 Kabupaten Bogor tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2010 Kabupaten Bogor tentang pembentukan BPBD Kabupaten Bogor yang ditandai hilangnya kata pemadam kebakaran dari seksi kesiapsiagaan dari pemadam kebakaran namun tidak menghilangkan tugas dan fungsi pemadam kebakaran. Kegiatan yang saya lakukan selama magang yaitu menginput hasil data psikotes dan mentandatangani bukti serah terima surat di meja resepsionis. Keterampilan yang dibutuhkan hard skill yaitu mitigasi yang membutuhkan ilmu khusus tentang geologi dan soft skillnya narasumber edukasi tentang kebencanaan serta kejujuran dan kedisiplinan. Jurusan yang dibutuhkan dalam BPBD ini adalah lulusan SMA dan untuk jurusannya tidak ada jurusan khusus.
hal positif yang saya dapat selama magang di BPBD, yang pertama, belajar bersosialisasi di lingkungan kerja, mengetahui tata tertib dan peraturan dalam bekerja, dan belajar bersikap menghadapi relasi kerja. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Utina Carida yang sudah mempresentasikan pengalaman magangnya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Anak kelas 10 ada yang mau? Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, mari kita lanjutkan ke pengkaji ke-6, yaitu Utina Darin Widat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darin Widat Zahia dari kelas MIPA 4. Internship program merupakan program Al-Kafi yang baru dijalankan pada tahun ajaran baru 2022-2023 yang ditujukan kepada kelas 10. Maka berdirinya saya di sini ingin menjelaskan hasil laporan magang yang saya dapat. Pertama-tama, saya mulai dengan profil perusahaan. PT Didira Sukses Bangun merupakan perusahaan yang bergerak di bidang developer perumahan. Di sini developer merupakan kegiatan jual beli rumah dan menginvestasi tanah. Alamat lengkapnya berada di Taman Royal 2, Jalan Erlangga nomor 79A, RT 2 RW 16, Cipondo, Tangerang. Berdirinya perusahaan mulai sejak Juni 2017, bermula sebagai developer perorangan, membangun rumah kaflingan dan klaster terbatas 14 unit. Setelah sukses dengan klaster sebelumnya, dilanjutkan dengan proyek yang diberikan nama klaster Aeroland. Kemudian pada tahun 2022 tidak jauh dari Aeroland dengan nama klaster Aero Primer sebanyak 75 unit. Pada awal 2023, new project klaster Citra Harmoni dengan luas 1 hektar lebih dengan sebanyak 99 unit dan 1 musola. Kegiatan-kegiatan magang yang saya lakukan di tempat magang, yang pertama ada pengenalan program kerja komputer. Saya ditugaskan untuk membuat data serta memasukkan masukan data. Yang kedua, saya belajar membuat video serta memasarkannya. Yang ketiga, saya ditugaskan untuk membantu Kak Silvi membuat data-data serta mengumpulkan dan merapikan data. Keterampilan yang dibutuhkan dalam tempat magang tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hard skill, yaitu membaca cepat karena dapat mempengaruhi kecepatan dalam bekerja. Ketelitian dalam memasukkan data-data sangat diperlukan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang 3 ada menggunakan program komputer, yaitu mempermudah suatu hal agar pekerjaan bisa lebih produktif dan lebih efisien. Selanjutnya ada soft skill. Soft skill yang pertama ada berkomunikasi agar mampu menempatkan diri dalam situasi-situasi yang berbeda. Yang kedua ada adaptif, mampu mempelajari hal-hal baru dan cepat menyesuaikan diri. Yang ketiga ada integritas, bertindak konsisten dan teguh sesuai nilai-nilai yang ada di lingkungan. Selanjutnya ada beberapa hal positif yang saya dapat dari budaya kerja. Yang pertama ada inovasi. Inovasi itu menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasikan hal yang lebih baik. Selanjutnya ada tanggung jawab, bekerja secara tuntas dan konsekuen. Yang ketiga ada profesionalitas, yaitu ada bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil yang terbaik. Kemudian ada keteladanan, menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Di perusahaan ini juga ada jurusan-jurusan yang sesuai seperti
arsitek, teknik, manajemen, ilmu ekonomi, konstruksi dan bangunan, marketing, and finansial. Hal apa saja yang saya ingin lakukan dan ditekuni ketika di sekolah? Yang pertama ada pemrograman komputer. Yang kedua ada manajemen waktu, pikiran, pengeluaran pendapatan, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga ada public speaking. Yang keempat ada belajar matematika lebih luas lagi. Yang kelima ada belajar bahasa Inggris. Dan yang terakhir membuat esai. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Utina Darin Widat yang sudah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya adalah pengkaji ke-7 yaitu Utina Hanadia. Waktu dan tempat dipersilakan. Yeay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanadia Mufida dari kelas 10 IPA 4. Pada hari ini saya berdiri di sini dalam rangka mempresentasikan hasil laporan magang yang telah saya lakukan pada tanggal 9 sampai 12 Januari 2023. Tempat saya magang adalah SD IT Fitra Insani Langkapura yang beralamat di Jalan Batu Kalam Abdul Muiz, Kelurahan Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung. Sekolah ini bergerak di bidang pendidikan. SD IT Fitra Insani Langkapura berdiri sejak tahun 2013 dan beralamat di Jalan Pagar Alam dan yang saat ini bertempat atau pindah ke Jalan Batu Kalam Abdul Muiz. Sekolah ini memiliki jumlah peserta didik 543 orang dan tenaga kependidikan dan staf 71 orang serta alumni yang telah lulus dari sekolah 221 orang. Sekolah ini berdiri di bawah naungan Yayasan Fitra Insani Lampung dan termasuk dalam jajaran sekolah JITA Indonesia. Ini adalah beberapa hal yang saya lakukan selama kegiatan magang. Pertama ada pengenalan kegiatan di ruang tata usaha atau administrasi sekolah. Lalu hari pertama hingga hari terakhir saya melakukan pekerjaan menginput data transaksi dan menuliskan nota pembayaran yang diterima. Keterampilan apa aja sih yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini? Pertama adalah hard skill, kemampuan penganalisaan dan atau mengatur data keuangan. Lalu penguasaan memakai aplikasi Tali yang digunakan untuk menginput data keuangan sekolah. Lalu ada soft skill, kemampuan bersikap ramah kepada tamu dan jujur, disiplin serta mampu bertanggung jawab. Budaya kerja. Ada 5 S, yaitu salam, sopan, santun, pada tamu yang datang untuk melakukan kegiatan pembayaran. Lalu ada datang tepat waktu, melakukan pekerjaan dengan teliti agar tidak ada kesalahan yang terjadi, lalu cepat tanggap dalam pekerjaan. Jurusan yang dapat berada di pekerjaan ini antara lain ada ilmu administrasi, ilmu komunikasi, manajemen, ekonomi, bisnis, dan ekonomi pemasaran. Hal yang ingin saya lakukan atau yang ingin saya tekuni di sekolah adalah mendalami pemahaman tentang keuangan, administrasi, dan mempelajari matematika penghitungan lebih dalam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Tepuk tangan dulu. Terima kasih kepada Utina Hanadia yang sudah mempresentasikan pengalaman magangnya. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan Utina Hairina yang akan mempresentasikan pengalaman magangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairin Alia Gasani, kelas 10 IPA 4.
Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil laporan dari magang saya yang kemarin saat awal Januari. Saya magang di Primadini Caraka. Primadini Caraka ini beralamat di Kampung Kranji, Pajeleran Gunung, RT 1 RW 5, Kelurahan Sukahati, Cibinong, Bogor. Nah, Primadini Caraka ini adalah lembaga di bidang bimbel atau bimbingan pelajaran. Pada umumnya bimbel diadakan untuk para siswa-siswi SMP atau SMA yang ingin lanjut kuliah perguruan tinggi. Contohnya seperti bimbel GO, bimbel NF, dan banyak lainnya. Sedangkan Primadini Caraka ini adalah bimbel yang dibuat khusus untuk siswa-siswa yang ingin lanjut di bidang kedinasan. Secara singkatnya, Primadini Caraka adalah tempat latihan untuk para siswa yang selanjutnya ingin tes kedinasan seperti ingin menjadi polisi, TNI, dan lainnya. Awal mula dari Primadini Caraka ini pada sebelum 2016 lalu, Primadini Caraka bergabung dengan lembaga bimbel lain di Sentul. Nah, Primadini Caraka hanya berpartisipasi dalam akademik dan psikologisnya saja, sedangkan untuk jasmaninya difokuskan oleh bimbel lain tersebut. Lalu sampai pada 2016 terdapat perbedaan visi misi dari Primadini Caraka dan tempat bimbel yang bergabung dengan Primadininya sendiri. Karena perbedaan visi misi itu, Primadini Caraka memutuskan untuk berdiri sendiri di Sentul dan menjadi bimbingan belajar yang bersedia memberikan akademik, psikologis, dan jasmaninya sampai 2019. Lalu pada 2019 Primadini Caraka memutuskan untuk pindah tempat ke area Cibinong karena bentuknya yang asrama dan banyaknya siswa yang mendaftar. Lalu saat magang saya ditugaskan di bagian administrasi dengan mentor bernama Kanabila. Karena itu adalah bimbel atau bimbingan belajar, jadi tidak banyak pekerjaan yang dapat dilakukan. Kurang lebih adalah guru dan tempat saya yaitu di bagian administrasi. Nah, di bagian administrasi itu saya kurang lebih ditugaskan di mengolah data, menginput data, membuat jadwal-jadwal untuk para siswanya, dan di bagian Microsoft Excel-nya. Lalu ada juga saat Alkafi berkunjung untuk sekadar melihat dan mengetahui bagaimana tempat magang saya. Pekerjaan di Primadini Caraka tidak lain adalah guru-guru pelajaran atau bagian administrasi. Untuk guru pelajaran sendiri, maka ia harus menguasai mata pelajaran tersebut. Biasanya mereka adalah orang-orang dari jurusan yang sesuai dengan mata pelajarannya. Sedangkan untuk bagian administrasinya, diperlukan orang yang sudah tidak asing dengan komputer dan software di dalamnya seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, dan beberapa aplikasi desain yang dapat membantu kita untuk sekedar membuat poster digital. Jadi tidak ada jurusan khusus yang masuk ke bagian administrasi. Lalu keterampilan yang dibutuhkan ada hard skill dan soft skill. Untuk hard skill, untuk guru itu ada mata pelajaran yang diambilnya harus dikuasai. Lalu untuk bagian administrasi bisa menguasai Microsoft Excel dan sedikit tentang desain. Sedangkan soft skill-nya disiplin, sopan santun, tepat waktu, dan mungkin banyak lainnya seperti jujur, bertanggung jawab, dan masih banyak lagi. Hal positif yang dapat kita ambil ada banyak. Beberapa hal positif tersebut adalah yang pertama mengetahui lingkungan kerja masyarakat secara intens. Yang kedua, belajar bagaimana perilaku yang benar di kalangan masyarakat umum. Yang ketiga, mencari tahu bidang pekerjaan apa yang bisa dijadikan sebagai tujuan nantinya. Yang keempat, berkomunikasi secara langsung dengan seseorang yang sudah berpengalaman lebih banyak. Yang kelima, bersosialisasi dengan orang-orang yang belum pernah kita temui sebelumnya. Yang keenam, menerapkan adab dan akhlak yang sudah dipelajari dan ditekuni di Alkafi. Dan yang terakhir, menambah pengalaman kerja yang sangat seru. Internship program yang pertama kali dilaksanakan tahun ini membawa banyak manfaat yang sangat baik bagi para santri-santri Alkafi. Walaupun ada beberapa kurangan persiapan bagi sayanya, karena ini untuk pertama kalinya, tetapi internship program tetap terlaksana dengan sangat baik. Para santri mendapatkan
pengalaman baru karena langsung turun ke lapangan kerja. Liburan bukan hanya untuk membuang waktu untuk berjalan-jalan, tapi juga dapat diluangkan untuk hal positif seperti internship program ini. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Utina Hairina yang sudah mempresentasikan pengalaman magangnya. Selanjutnya kita ke pengaji ke-9 yaitu Utina Siti Meilika. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Siti Meilika Lovana dari kelas 10 IPA 4. Saya berdiri di sini tak lain untuk mempresentasikan laporan internship program yang diadakan di PT Amtra Elektrik selama 8 hari periode 3 sampai dengan 12 Januari 2023 selama liburan kemarin. Nah, karena saya kerja di sini, jadi saya pengen kasih tahu profilnya dulu nih. PT Amtra Elektrik beralamat lengkap di Jalan Milenium nomor 16, Blok L1, nomor 02A DS Fausar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. PT Amtra Elektrik didirikan pada tahun 2013 di Indonesia sebagai perusahaan patungan oleh Jepang dan juga Thailand, yaitu Thai Maxwell Electric Company Ltd dan Aichi Electric Company Ltd yang berusaha untuk memperbaiki lingkungan dan masyarakat khususnya di sektor kelistrikan. Nah, PT Amtra Elektrik ini bergerak di bidang apa sih? Namanya aja udah ada elektriknya kan. Jadi PT Amtra Elektrik ini bergerak di bidang manufacture trafo. Trafo itu tuh kayak pengubah tegangan listrik dari yang PLN mau disalurkan ke rumah-rumah kayak biasa di jalan itu. Biasanya banyak tuh yang di tiang-tiang listrik itu biasanya banyak trafo. Lanjut. Nah, saya ditempatkan di bagian purchasing atau PPIC yang kerjanya itu nge-scan, fotokopi, sama laminating. Terus juga update data stock card, fasteners, dan juga installation. Jadi itu kayak mendata barang-barang yang habis terjual, juga yang mau dibeli. Terus melihat proses trafo dibuat, silik dokumen, mengetik prosedur PPIC, dan menempel data-data. Menempel data-data ini tuh penting banget. Jadi tuh data-data yang ada di sini, itu tuh hasil percobaan trafo yang gagal misalnya, tegangannya berapa. Jadi itu ini nggak boleh hilang, jadi harus ditempel gitu. Lanjut. Nah, keterampilan apa saja yang dibutuhkan? Ada soft skill dan juga hard skill. Soft skillnya itu bisa menggunakan Excel dan Microsoft Word. Ya kayak mengetik-ngetik gitu. Terus mengetahui dasar-dasar inventory, leadership, dan juga kegigihan, juga dan lain-lain. Kejujuran juga penting. Hard skill yaitu paham proses dan bahan baku pembuatan trafo. Mampu berbahasa asing dan communication skill, problem solving skills, dan analisis data. Hal positif yang bisa diambil yaitu pertama, belajar tepat waktu, mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya, karena beda banget sama belajar di Alkafi ini. Soalnya lebih capek, ternyata kerja itu capek banget. Capek banget. Abis itu juga jamnya juga lebih panjang. Ya gitu deh, pokoknya susah. Abis itu belajar bersosialisasi dengan orang baru. Abis itu mendapatkan pengalaman baru. Karena ini seru banget, pokoknya nanti harus ikut lagi. Jurusan yang dapat berkarir di PT Amtra Elektrik yaitu teknik elektro, teknik mesin yang punya skill atau pengalaman kerja khususnya di bidang trafo, dan juga SMK Elektrik. Ini tuh di SMK Listrik. Nah, di sini tuh kayak buat bagian produksinya. Kalau misalnya buat HRD dan lain-lain itu bisa dari jurusan yang lain. Iya, perusahaan yang lain. Jurusan yang lain. Soalnya HRD saya juga jurusan psikolog. Jadi kayak nggak nentu gitu. Lanjut.
Dari pengalaman magang saya kali ini, saya sangat bersyukur bisa berkesempatan untuk dapat mengetahui secara langsung dunia kerja yang ternyata jauh lebih berat dari belajar di sekolah. Ternyata begini yang telah dirasakan oleh orang tua saat bekerja. Saya ingin berbagi ke teman-teman saya atas pengalaman magang saya. Dan saya ingin menguasai berbagai bahasa asing karena di sana lumayan sering berbahasa asing. Karena bosnya juga dari Thailand sama Brunei, jadi kayak kalau ngomong masa hal kayak gak nyambung gitu deh kalau bahasa Indonesia. Ya kayak gak ngerti kan, masa kayak kita kayak yaudah deh yang penting bahasa Inggris gitu kan ya minimal. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Utina Siti Melika yang sudah mempresentasikan pengalaman magangnya. Keren banget. Terima kasih kepada Utina Siti Melika yang sudah menjawab pertanyaan itu. Selanjutnya kita ke pengaji ke-10 yaitu Utina Bulan Sukma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Sukma dari kelas 10 IPA 5. Seperti yang kita ketahui ya, pada liburan semester ganjil kemarin, SMA IT Al-Kafi baru saja merintis program internship yang bisa diikuti siswa kelas 10 yang ingin merasakan terjun langsung ke dunia kerja. Nah, sebagai salah seorang partisipan dalam program tersebut, di sini saya akan menyampaikan laporan hasil internship program yang saya jalankan selama 2 minggu mulai dari 2 Januari sampai 13 Januari 2023 di PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sekilas seputar profil dari perusahaan yang saya tempati. PT TPPI ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri petrokimia, di mana petrokimia menjadi bidang utama dalam produksinya. Walaupun TPPI ini juga memproduksi selain petrokimia, misalnya LPG dan beberapa bahan bakar minyak. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 9 Oktober 1995 dan mulai beroperasi secara komersial pada 1 Agustus 2006. Kenapa? Jaraknya cukup jauh ya dari mulai didirikannya sampai beroperasinya. Karena sempat pada tahu kan yang krisis moneter 98 itu. Nah, itu bikin pembangunan itu sedikit terhenti gitu. Terus lalu pada tahun 2015 Pertamina menjadi pemegang saham terbesar dan TPPI menjadi anak perusahaan dari Pertamina itu. Untuk lokasi penggilangannya ada di Tuban, tepatnya Jalan Tanjung Awar-Awar, Desa Ramen, Tasikeharjo, Jenu. Sedangkan kantor utamanya berada di Jakarta, di Menara Sentraya, Jalan Iskandar Syah, Raya nomor 1A. Untuk aktivitas-aktivitas yang saya lakukan di sana, saya dibimbing oleh seorang mentor, namanya Pak Nugroho Hadi atau biasa dipanggil Pak Nug. Nah, di aktivitas pertama ini kita dikenalin perusahaannya, mulai dari profil, struktur organisasi, dan proses produksi distribusi kayak pengolahan dari bahan bakunya sampai jadi produk yang udah jadi. Next. Nah, kegiatan selanjutnya saya melakukan entry data di bagian finance dan human capital. Di sini kita merekap dokumen-dokumen, menulis tanda terima, dan menyiapkan dokumen-dokumen untuk dikirim. Intinya hal-hal administratif. Untuk budaya kerja yang diterapkan di sana, perusahaan ini selalu mengedepankan safety, keamanan, quality, kualitas, dan kompetitif, daya saing. Ada beberapa keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di sini. Terdiri dari hard skill dan soft skill. Untuk soft skill-nya ada komunikasi, teamwork, dan problem solving. Dan untuk hard skill-nya ada marketing, pengetahuan komputer, dan analisis data. Jurusan-jurusan yang bisa diterima di
di perusahaan ini cukup luas, mulai dari teknik kimia sampai ilmu administrasi. Untuk bisa bekerja di penghilangan, dibutuhkan jurusan teknik kimia, teknik industri, dan teknik mesin. Sedangkan untuk di kantor utamanya bisa berasal dari jurusan IT, hukum, ilmu administrasi, atau bahkan bisa juga psikologi untuk HRD. Setelah menjalankan program magang ini, ada beberapa hal yang ingin saya terapkan. Di antaranya menjadi pribadi yang disiplin dan tepat waktu, selalu bekerja secara maksimal, tidak melakukan sesuatu secara tergesa-gesa, dan berkomunikasi secara efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Uhtina Bulan Sukma yang sudah mempresentasikan pengalaman magangnya. Selanjutnya kita ke pengaji terakhir yaitu Uhtina Nizwatun Jamilah. Yeay. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizwatun Jamila dari kelas 10 IPA 5 yang mempresentasikan hasil laporan magang saya di Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Yang pertama saya melakukan mewawancarai salah satu bapak sekretariat. Yang pertama ada profil perusahaan yaitu instansi atau lembaga bergerak di bidang pemerintahan daerah, mengurusi sektor pertanian, beralamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 29, kilometer 3 Narimang Mulya, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Sejarah singkatnya, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak merupakan salah satu satuan kerja pemerintah daerah yang mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan bidang pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Lebak merupakan organisasi pemerintahan daerah tipe A dengan struktur organisasi. Selanjutnya agenda saya saat magang, yang pertama saya mendata surat agenda masuk dan saya mengisi lembar disposisi. Setelah itu saya memberikan kepada penanggung jawaban dan saya mendata surat keluar. Keterampilan apa yang dibutuhkan di perusahaan ini? Kalau hard skill-nya itu kemampuan administrasi, soft skill-nya komunikasi dan time management. Hal positifnya, datang tepat waktu, bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan, bertanggung jawab dan kerapihan tempat kerja, turut berkontribusi dalam jalannya kegiatan di kantor. Jurusan apa saja yang diterima oleh perusahaan ini, yaitu jurusan Fakultas Pertanian, Administrasi, Ekonomi, dan Informatika. Hal apa yang ingin dilakukan dan ditangani di sekolah? Yang pertama ada bersosialisasi dengan semua orang, mengerjakan tugas dengan deadline, dapat menyusun agenda surat dengan langkah-langkah yang sesuai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Uhtina Nizwatun Jamila yang sudah mempresentasikan pengalaman magangnya. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Uhtina Malika. Ya, silakan duduk ya. Baik, akhirnya kita ada di penghujung acara. Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk presentasinya yang teman-teman kita bawakan bagus banget ya, keren-keren. Wih, tangan dulu. Apa tadi? Oh iya. Untuk menutup acara hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan akan ditutup oleh doa yang dibawakan oleh Uhtina Malika. Waktu dan tempat dipersilakan.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allahumma inna hadza iqbalu naharik wa idbaru lailik wa aswatu du'atik faghfir lana faghfir lana faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi alqulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wasiqillahumma rabitataha wa dimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'ha binurika alladhi la yakhbu wa ashrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya sebagai MC pamit undur diri. Semoga bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.